Telur Cleopatra diyakini sebagai mitos. Ada yang mengatakan pernah menemukannya lalu kemudian menghilang. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Hingga pada tahun 1907, seorang petani lokal di Kairo menemukan dua telur Cleopatra bersimbol ular dan burung. Sementara telur ketiga yang dalam kisahnya bersimbol singa sampai sekarang belum pernah ditemukan. Di masa sekarang kita diperlihatkan sebuah telur yang dipajang di sebuah museum nasional San Angelo, Roma. Ya, rupanya itu adalah telur pertama Cleopatra. Sedangkan keberadaan telur kedua telah dijual di pelelangan beberapa kali. Kemudian kita diperlihatkan seorang pria yang sedang membuat telur Cleopatra bersimbol ular. Rupa-rupanya pria tersebut adalah pencuri barang antik paling dicari bernama Nolan Booth. Setelah telur itu jadi, Nolan Booth pergi ke museum untuk melancarkan aksinya. Kemudian kita diperlihatkan sebuah pesan dari polisi internasional atau Interpol yang memerintahkan anggotanya untuk menangkap pencuri paling dicari di dunia yang kemungkinan akan beraksi di Museum Roma. Inspektur Interpol bernama Das lalu dikerahkan bersama dengan agen VEI bernama John Hartley untuk memeriksa telur tersebut. Sesampainya di lokasi telur berada, John langsung meminjam alat deteksi suhu panas kepada pemilik museum. Lalu ia mengarahkan ke telur Cleopatra dan menemukan kalau telur tersebut tidak memiliki suhu panas, yang berarti tidak terbuat dari emas. Untuk membuktikannya, John mengambil minuman soda milik seorang pengunjung di sana, kemudian menuangkan ke atas telur Cleopatra, dan benar saja telur tersebut langsung meleleh. Dan itu membuktikan telur itu palsu. Saat Das meminta petugas untuk menutup semua pintu museum, John tak sengaja melihat pria yang membawa tas selempang berlari terbirit-birit. Ia pun langsung mengejarnya ke ruangan tengah. Ternyata pria itu adalah Nolan Booth yang telah menukarkan telur asli dengan telur buatannya sebelumnya. Nolan mencoba melarikan diri dengan memanjat peranca dan berhasil mengelabui para petugas dengan merobohkannya. Untung saja John datang dan berhasil memojokkan Nolan. John meminta Nolan untuk memberikan tasnya dan karena terpojok, Nolan pun nurut dengan perintah John. Namun bukannya memberikan tasnya, Nolan malah menepis pistol John. Hal itu membuat John terpaksa menunggam Nolan hingga keluar dari jendela. Nolan mengambil kesempatan ini untuk kabur. Ia mengambil sepeda motor dari seorang pria kemudian pergi ke arah jembatan. John mencoba mengejar kembali Nolan dengan membawa lari mobil yang ada di sana. Namun sayang John terhenti karena ditabrak mobil yang sedang buru-buru ke warung kopi. Alhasil Nolan pun berhasil lolos dari kejaran John. Kemudian Nolan melarikan diri ke Bali sambil membawa telur pertamanya. Dia mendarat di tepi pantai dan memasuki villa bernuansa Bali. Namun tanpa Nolan duga, John ternyata sudah berada di villa bersama Das dan pasukan khusus dari Korps Brimob. John mengungkapkan bahwa dirinya tahu keberadaan Nolan melalui narasumber yang dikenal sebagai The Bishop melalui sebuah pesan. John juga mengungkapkan tentang masa lalu Nolan yang dari kecil menginginkan perhatian ayahnya. Setelah itu Nolan pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam kendaraan Korps Brimob, sedangkan telurnya dimasukkan ke mobil yang berbeda. Saat John akan masuk ke dalam mobil, salah satu anggota Brimob diam-diam menukarkan telur Cleopatra dengan telur palsu, dan hal itu tidak diketahui oleh John karena ia bersembunyi di balik mobil. Setelah John pergi, anggota Brimob tersebut membuka topengnya dan ternyata dia adalah seorang wanita bernama Sarah Black atau Debbie Hope. Beberapa jam kemudian John terlihat sudah berada di Roma dan sedang nongkrong di sebuah bar. Lalu Das datang sambil membawa tas besar, di mana di dalam tas tersebut berisi telur sebelumnya yang ternyata adalah telur palsu. Das kemudian menuduh John adalah bagian dari perampokan telur. Das juga menemukan bukti kuat berupa riwayat transferan uang sejumlah 8 juta dolar di rekening John setelah penangkapan Nolan di Bali.
John mencoba menjelaskan kalau dirinya tidak tahu apa-apa, tetapi Das yang merasa dibodohi langsung menangkap John dan memasukkan John ke dalam penjara paling ketat di Rusia. Sesampainya di penjara, John mendapati bahwa teman satu selnya adalah Nolan. Di sini John menyebutkan kalau dirinya dijebak oleh Davis Hope. Saat keduanya sedang makan bersama tahanan lainnya, Nolan memberitahu John kalau telur Cleopatra memiliki nilai tinggi jika diserahkan kepada seorang miliarder Mesir pada malam pernikahan putrinya. Dan jika ketiga telur tersebut berhasil didapatkan, maka miliarder Mesir akan membayarnya dengan uang sebesar 300 juta dolar. Nolan juga memberitahu tentang keberadaan telur kedua yang memiliki simbol burung. Telur tersebut ada pada ketua mafia kejam yang bernama Sotovos yang selalu mencekik korbannya untuk menggali informasi. Dan kesempatan untuk mengambil telurnya yaitu saat pesta topeng tahunan yang diadakan oleh Soto itu sendiri. Setelah menjelaskan semuanya, Nolan dengan sengaja menarik perhatian para tahanan dengan berteriak kalau John Hartley adalah juara tinju. Hal tersebut membuat salah satu tahanan bernama Draco marah karena merasa akan ada pesaingnya dalam penjara tersebut. Ia menghampiri John lalu menantang John untuk beradu tinju. Tentu saja John menolak karena dirinya benar-benar tidak pernah main di ring. Alhasil John pun ditonjok oleh Draco hingga hidungnya berdarah. Para petugas penjara lalu menangkap John dan Nolan dan membawanya kembali ke dalam sel. Beberapa saat kemudian, John dan Nolan kembali ditangkap dengan alasan kalau kapten ingin bertemu dengan keduanya. Setelah dibawa ke hadapan kapten, ternyata si kapten adalah Sarah Black. Sarah mengungkapkan kalau dirinya lah yang menjebak John dengan mentransfer uang sejumlah 8 juta dolar ke rekeningnya. Sarah juga mengungkapkan kalau dirinya lah yang mencuri telur pertamanya saat di Bali. Sarah kemudian meminta Nolan untuk memberitahu lokasi telur ketiga yang masih menjadi misteri karena memang Nolan lah yang tahu lokasinya. Namun di sini Nolan menolak perintah Sarah walaupun Sarah sudah menjanjikan 30 juta dolar kepada Nolan. Setelah itu Sarah menyerahkan John dan Nolan kembali ke kapten yang asli dan menyuruhnya untuk menempatkan Nolan dan John ke dalam kerja paksa. Keesokan harinya, Nolan dan John bersama tahanan lainnya dipekerjakan untuk membangun tembok pembatas yang bolong dengan beberapa batu. Sambil menyusun batu, John mengatakan kepada Nolan kalau dirinya ingin membersihkan namanya dari kriminal. Nolan pun memberi saran untuk bekerjasama kabur dari penjara. Tentu saja John menerimanya. Malam harinya di dalam sel, John bertanya kepada Nolan tentang ayahnya. Nolan mengatakan kalau dulu ayahnya seorang kapten polisi Swiss yang lebih peduli dengan pekerjaannya daripada Nolan. Nolan juga mengatakan kalau ayahnya sering sekali melihat jam setelah pulang kerja, hingga pada suatu hari jam itu hilang dan membuat ayahnya depresi sampai meninggal. Padahal jam tangan tersebut tak hilang melainkan terselip di laci meja kerjanya. Pagi harinya, Nolan dan John melancarkan aksinya untuk kabur dari penjara. Keduanya masuk ke ruangan laundry lalu memasukkan sabun dan parutan kelapa ke dalam mesin cuci untuk menciptakan ledakan. Setelah ledakan terjadi, semua petugas berhamburan ke ruangan laundry untuk mengamankan napi yang sedang panik. Sedangkan Nolan dan John pergi keluar penjara untuk menuju ke pangkalan helikopter. Namun sayangnya para penjaga mulai berdatangan menembaki mereka. John pun meminta Nolan untuk pergi ke heli lebih dulu. Sedangkan dirinya akan menahan semua penjaga. Salah satu penjaga menggunakan basoka untuk menyerang John. John yang melihatnya pun langsung berlari ke arah heli melewati jembatan. Namun rudal lebih dulu menghantam jembatan dan membuat John bergelantungan di bawah tebing. John pun berhasil naik ke atas tebing, lalu dilanjutkan melompat ke helikopter. Salah satu petugas yang tidak terima kemudian kembali membidik John dengan rudal, tetapi hal itu dengan mudah ditimbu oleh John yang sangat cepat membuka pintu helikopter dan membiarkan rudalnya mengarah ke pegunungan. Ini Nolan dan John berhasil keluar dari penjara. Di sisi lain, Sarah atau Davis Hope sudah menahan agen Interpol di sebuah kantor. Sarah kemudian mengakses laptop si agen.
untuk mengirimkan pesan kepada Inspektur Das, di mana pesan tersebut berisi tentang kaburnya Nolan dan John. Tidak hanya itu, Sarah juga memberi undangan pesta Sotofos yang diadakan besok malam. Si agen lalu sengaja menekan alarm dan membuat satu penjaga menerobos ke dalam kamar. Untung saja Sarah dengan sigap melumpuhkannya. Sarah kemudian mengancam si agen untuk tak memberitahu semuanya kepada siapapun. Dan jika itu terjadi, maka keluarga si agen akan menjadi korban. Kita kembali ke Nolan dan John, di mana keduanya ini dijemput oleh teman Nolan yang bernama Tamboawe. Tamboawe lalu memberi tumpangan kepada John menuju ke Valencia, tepatnya di rumah Sotofos, untuk menghadiri pesta topeng. Di dalam perjalanan, Nolan merencanakan pencurian telur kedua dengan John karena pasti Sarah juga sedang mengincar telurnya. Nolan memberitahu John kalau kita harus mendapatkan sidik jari Soto untuk mengakses berangkasnya. Nolan juga menunjukkan perangkat pengenal wajah yang disediakan untuk membuka berangkas milik Soto. Singkat cerita, Nolan akhirnya sampai di pesta topeng. Di dalam pesta, John menyamar sebagai tamu, sedangkan Nolan menyamar menjadi pelayan. Di saat itu juga, John melihat Sarah yang sedang berkeliaran di ruangan. Dia pun menghampiri lalu mengajaknya berdansa. Hal ini John lakukan untuk menghindari perhatian negatif dan sedikit demi sedikit ia akan menangkap Sarah. Tetapi sayangnya gerakan dansa yang John dan Sarah lakukan memancing perhatian Soto. Soto lalu meletakkan gelas minumannya ke papan yang sudah Nolan sediakan. Kemudian ia menghampiri John hanya untuk memisahkan John dan Sarah karena Nolan sudah mendapatkan sidik jari Soto melalui gelasnya. Dia pun menyuruh John untuk melanjutkan aksinya. Mereka diam-diam masuk ke ruangan berangkas dan mulai mengakses kuncinya. Saat pintu berangkas terbuka, tiba-tiba Das datang sambil menodongkan pistol ke arah John. Di sini John kembali meyakinkan Das bahwa apa yang dirinya lakukan hanya untuk menangkap Davis Hope yang telah menipunya untuk membuktikan kalau John masih di pihak yang benar. Das pun menyuruh John untuk menangkap Nolan, namun bukannya menangkap, John malah menyerang Das lalu menyeret Nolan ke dalam berangkas. Di dalam berangkas mereka menemukan telur kedua yang terpajang rapi di atas meja. Namun tiba-tiba Sarah atau Davis Hope muncul yang entah dari mana datangnya. Karena muak dengan Sarah yang selalu ada di setiap rencanaannya, John dan Nolan pun memutuskan untuk melawan Sarah. Sarah yang merupakan ahli bela diri dengan mudahnya mengalahkan Nolan dan John. Saat itu juga datanglah Soto yang malah bersikap baik dengan Sarah. Ternyata Sarah telah berbisnis dengan Soto untuk mengumpulkan telur-telur Cleopatra. Nolan dan John lalu dipukul hingga pingsan. Kemudian mereka disandra di bawah panggung predator yang kebetulan sekali sedang mengadakan pertunjukan. Sarah kemudian menginterogasi Nolan untuk mengetahui keberadaan telur ketiga dengan menyiksa John dengan kabel listrik. Namun hal ini sia-sia karena Nolan masih belum memberitahunya. Soto pun turun tangan dengan mencekik leher John. Nolan yang tidak tega melihat wajah John akhirnya pun memberitahu lokasi keberadaan telur ketiga yang terletak di Kairo, tepatnya di bawah piramida. Sarah yang sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan telur ketiga merayakannya dengan minum bir bersama Soto. Ternyata gelas bir yang diberikan Sarah kepada Soto sudah diberi racun oleh Sarah dan mengakibatkan Soto langsung tergeletak tak berdaya. Setelah itu Sarah keluar dari ruangan dan segera pergi dari tempat tersebut untuk mencari telur ketiga. Beberapa saat kemudian Soto terbangun. Dengan pandangan buyar, Soto mengambil pistolnya lalu menembak ke arah Nolan dan John. Untung saja tembakan tersebut meleset dan malah mengenai borgol John. Kemudian John memukul Soto hingga pingsan. Setelah itu John berusaha untuk pergi meninggalkan Nolan karena ia selalu apes jika bersama Nolan. Nolan kemudian mengatakan kalau telur ketiga tidak ada di Kairo, melainkan di suatu tempat yang lain. Nolan juga meyakinkan John untuk bekerja sama kembali dengan menangkap Sarah jika telur ketiga ditemukan. Akhirnya John pun melepaskan Nolan lalu pergi dari ruangan Soto. Ternyata si Soto bangkit lagi dan langsung mengambil pistol untuk mengejar si John dan Nolan.
John dan Nolan akhirnya berhasil keluar, namun keduanya malah berakhir di tengah lapangan predator dan melibatkan John diseruduk oleh seekor banteng. John dan Nolan kemudian berlari ke arah sisi lapangan. Bersamaan dengan itu, Soto muncul dari balik pintu dan Soto pun diseruduk oleh banteng hingga Soto terjatuh kembali ke dalam ruangan. John dan Nolan lalu pergi menaiki kereta kerbau. Di dalam kereta kerbau, John meminta Nolan untuk memberitahu lokasi ketiga, namun Nolan menolak karena itu sangat rahasia. John pun marah, ia langsung mencekik Nolan dan akan membiarkannya tertabrak kereta. Nolan kemudian mengatakan kalau John tak bakalan mungkin bisa melakukan hal tersebut karena pada dasarnya si John bukan orang jahat. John menarik kembali Nolan ke dalam gerbong dan memintanya untuk membantu membersihkan namanya dari kejahatan. Karena itulah satu-satunya hidup yang dijalani oleh John sebagai seorang agen. Melihat wajah John yang penuh kesedihan, Nolan pun memberitahu lokasi telur ketiga berada. Nolan mengatakan kalau tahun 1945, telur ketiga ditemukan oleh seorang kolektor barang antik Nazi bernama Ruth Locke. Ruth Locke membawa barang-barangnya ke Argentina untuk disimpan di sebuah bunker dan hanya beberapa orang saja yang mengetahui lokasi bunker tersebut. Nolan lalu mengetahui bahwa jam tangan arloji milik ayahnya adalah kunci untuk menemukan bunker milik Ruth Locke, yang berarti ayah Nolan juga tahu lokasinya. Singkat cerita, Nolan dan John kini sampai di hutan Argentina hanya berbekal kompas milik ayah Nolan. Mereka terus mencari letak bunker Ruth Locke berada. Sesampainya di titik lokasi, mereka tak menemukan apa-apa. Yang mereka temukan hanyalah pohon salak. Hal ini tentunya membuat John kesal. John mengambil peta milik Nolan lalu merobeknya. Tidak cuma itu, John juga membanting kompas Nolan ke tanah. Dan tanpa mereka duga, bantingan tersebut menimbulkan suara pantulan besi. Keduanya pun langsung menggali tanah dan akhirnya menemukan bunker milik Ruth Locke. Setelah memasuki bunker, mereka menemukan pintu berangkas yang hanya bisa dibuka dengan jam tangan milik ayah Nolan. Dan ternyata jam tangan tersebut dulunya milik Ruth Locke. Setelah berangkas terbuka, Nolan dan John menemukan banyak sekali barang antik bernilai jual tinggi. Nolan juga menemukan apa yang mereka cari, yaitu telur ketiga bersimbol singa. Namun di waktu yang sama, Debbie Hope tiba-tiba datang sambil menodongkan pistolnya. Nolan pun bingung dari mana ia tahu tentang lokasi ini. Nolan semakin bingung ketika Das dan pasukannya juga datang. Mereka langsung menembak Nolan, John, dan juga Debbie Hope. Ketiganya lalu kabur menggunakan mobil Mercedes-Benz sambil dikejar-kejar oleh Das. Das juga menggunakan mobil tempur milik Nazi. Ketiganya akhirnya berakhir lolos dari kejaran Das dengan menerobos air terjun dan berakhir di sebuah sungai. Nolan kemudian menepi sambil membawa telurnya, namun tidak dengan John. Karena khawatir dengan keadaan John, Nolan pun terjun ke sungai untuk menyelamatkannya. Ternyata John sudah ada di tepian dan mengetahui kalau Nolan peduli dengannya. Setelah itu, Debbie Hope muncul dari dalam sungai. Ketika John akan menangkap Debbie Hope, mereka malah berciuman. Dan ternyata mereka adalah pasangan maling nomor 1 di dunia. John dan Bishop pun mengungkapkan kalau mereka sudah merencanakan pencurian telur Cleopatra dari awal dan sudah menggunakan Nolan untuk menemukan telur ketiga. Mengetahui hal tersebut, Nolan pun hanya bisa pasrah. John dan Sarah pun lalu memborgol Nolan di sebuah pohon. Kemudian mereka meninggalkan Nolan dan membiarkannya ditemukan oleh Das. Di hari berikutnya, John dan Bishop pergi ke Kairo untuk menjual ketiga telurnya kepada miliarder Mesir. Mereka sangat menikmati acara pernikahan putri miliarder yang diadakan sangat meriah. Tak cuma itu, si miliarder juga mengundang penyanyi terkenal. Tak lama kemudian, Das dan pasukannya datang untuk menangkap keluarga miliarder karena telah memiliki barang curian Nazi. Juga Nazi penyanyi terkenal karena sudah melawan para petugas. Ia pun ditangkap. Beberapa hari kemudian, John dan Bishop menikmati uangnya dengan berlayar di tepian pulau. Saat itu juga Nolan secara mengejutkan muncul dari dalam kapal. Nolan memberitahu John bahwa dirinya telah memberitahu Das tentang pembayaran miliarder kepada John.
Dan hal itu membuat akun rekening John dibekukan oleh Das. Hal ini ternyata Nolan lakukan untuk membalas dendam kepada John dan Sarah. Nolan juga memberitahu kalau dirinya memiliki keahlian dalam melarikan diri. At escaping from things. Nolan menawarkan keduanya untuk bekerja sama mencuri barang yang memiliki nilai jual yang lebih besar daripada telur Cleopatra. John dan Bishop pun setuju untuk bergabung dengan Nolan. Kemudian Das dan pasukannya datang untuk menangkap ketiganya. Namun sayangnya mereka tak menemukan apa-apa di dalam kapal. Beberapa hari kemudian John, Nolan, dan Bishop berada di Paris untuk melakukan pencurian berikutnya. Dan film pun berakhir.